bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, karya-karya para murid semakin membawa banyak orang terbuka hatinya dan percaya akan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh di pintu bait Allah membuat orang-orang semakin percaya dan mengerumuni para rasul. Namun demikian para rasul menempatkan peristiwa itu sebagai kesempatan untuk mewartakan siapakah Yesus. Mereka mengatakan bahwa bukan karena kami, para murid, tetapi karena Kristus yang kamu tolak dan kamu memilih orang penjahat untuk dibebaskan, dan Dia orang yang baik justru dihukum dengan salib. Dan peristiwa itu membuka hati banyak orang akan kebenaran. Dan semakin banyak orang yang percaya akan pengajaran dan kesaksian yang dibuat oleh para murid, sehingga mereka pun bertobat dan mendapat pengampunan atau penghapusan atas dosa-dosa mereka. Namun sebagian dari para murid masih tetap ada ketakutan dan juga keraguan, seperti dua murid yang dalam perjalanan Emmaus, yang mereka menceritakan peristiwa-peristiwa itu, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, namun mereka juga belum mengerti.
Bapak Saudara sekalian, peristiwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang membuka pikiran mereka akan sabda yang telah disampaikan Yesus sendiri maupun oleh para nabi dan kitab Mazmur. Mereka barulah mengerti apa yang ada tertulis tentang Yesus Kristus. Beberapa hari ini kita ikut merayakan Lebaran. Pada pulang kampung, kampung kami di sini mau pulang kemana? Saya pulang kampung seminggu dan selalu ada acara. Acaranya apa? Ketemu orang dan makan-makan. Di emperan rumah orang itu selalu ada makan. Wadai, kaleng, kongguan, apa meneh? Pokoknya macam-macam kaleng itu kadang-kadang dibuka isinya rengginan. Bukan roti lagi. Dan macam-macam. Menarik lagi, ketika saudara-saudara perantau berkumpul dan bertemu itu, biar ceritanya itu perjuangan, tetapi membuat semangat satu sama lain. Ada yang cerita sukses usahanya, lancar dan seterusnya, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Dulu katakanlah 25 tahun lalu berangkat ke Jakarta isi wedi-wedi ae, numpak bis mabuk dan lain-lain, keroan. Sekarang pulang udah bawa mobil sendiri dengan cucunya. Dia dulu ganteng, gagah, sekarang sudah batuk-batuk. Istrinya begitu juga, dulu cantik, melayu ae, saiki wis ubanen, tur ompong, nganggo gigi palsu, waing, untune mencolot, tangkep, tujune kena, terus dimplok. Baiklah, tetapi cerita-cerita mereka membuat semangat satu sama lain, termasuk juga yang gagal dalam usaha. Ya, gagal usaha itu mungkin usahanya tidak selancar dulu. Buktinya gagal usaha tapi masih bisa pulang kampung, berarti masih jalan. Perjuangan suka duka perjalanan mereka di perantauan menjadikan suatu semangat satu sama lain. Termasuk cerita-cerita teman-teman beberapa yang sudah meninggal. Teman-teman sekolah, teman-teman kerja yang sudah meninggal. Apalagi kemarin ada COVID itu banyak yang mati. Dan diceritakan bagaimana perhatian satu sama lain. Peristiwa itu satu sisi membuat kesedihan yang luar biasa, di satu sisi menjadikan suatu kebanggaan bagi mereka yang masih hidup. Dan cerita banyak hal lagi. Yang jelas di desa-desa, di kampung-kampung menjadi tempat showroom. Apa showroom? Saya menerjemahkan tempat untuk pamer. Pamer positif, jangan pamer negatif. Menunjukkan bahwa upaya-upaya usaha-usaha mereka sukses. Neng desa omahe gedhek riot kae mejeng mobil papat neng latar. Luar biasa toh. Aku mbayangke iki mobil dhewe tenan apa oleh nyewa ya. Tetapi setidaknya seminggu 2 minggu membuat acara sukacita dan gembira. Bae, mboke bapake diajak piknik kabeh.
sampai sapi, wedhus, pitik, rakupen. Timbang rakupen mati bleh kabeh. Sok anake putune balik Jakarta tinggali duit tuku meneh. Paling sukses kuwi Wonogiri bakul bakso karo mie ayam. Aku lho cukur neng ngajek ngendi kono iki? Ngendi Bu? Aku cukur neng kono ditakoni. Pak daleme pundi? Niku cerak rumah sakit Pantirini. Asli mriki, Pak. Mboten. Lho pundi, Pak? Wonogiri. Buka bakso nggih, Pak. Oh, aku ya. Pun pinten cabang, Pak? 5 aku ya. Aku ditakoni umuk ra karuan. Lah aku jawab sing kira-kira ora iso dicek. Pundi mawon Pak niku? Neng Wonosari ana, Sragen ana, Wonogiri duwe. Neng Jakarta 3, neng kene meh buka anyar. Lho pundi Pak nggene? Sementara aku kelilingan. Aman wae jawab. Niki mboten buka, Pak. Lah cukur lar buka piye aku ya. Aman. Itulah. Wonogiri kondange gur bakso karo mie ayam. Ana meneh wong pasang tulisan bakso Wonogiri asli itu tak takoni, asline bakso Wonogiri apa sebabe? Mboten ngerti Pak ya mun ditulis mawon. Ha ya wis. Tak kandhani ya. Asli bakso Wonogiri kuwi banyune bening. Kok saged Pak? Ha iya ora dibumboni. Lho kok enak Pak? Sing enak baksone banyune ra enak. Mbok nek ditiru, iki ra enak tenan mesti ra payu. Aku ya gur sak uni-uni kok. Kemajuan perjuangan dan perubahan-perubahan yang dialami di antara kita menjadi suatu cerita. Bagaimanakah bertahan dan berjuang untuk hidup? Yang penting itu. Dialami pula bagaimana para murid yang ditinggal oleh Yesus, mereka kelabaan pula. Tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Tetapi Yesus hadir sebagai Yesus yang asli, bukan Yesus yang dalam roh saja. Bahkan dia menunjukkan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah. Ya, hantu tidak ada tulang dan dagingnya. Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya yang bangkit itu bangkit hidup kembali sebagai pribadi. Dan kebangkitan Yesus Kristus membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi para murid. Kehadiran kita, perjumpaan kita diharapkan membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dan kita dengan demikian dimampukan, dikuatkan untuk percaya, untuk memuji memuliakan Tuhan, dan juga untuk menikmati karya keselamatan Yesus Kristus. Marilah kita mohon supaya iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin dikuatkan dalam percaya. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.